Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahasia doa nabihan doa kangge raka ipar teno Allah Subhanahu wa taala paring jembaran kelapangan barzakh. Mudah-mudahan kesalahan keluputan dosa-dosa dan pura Allah Subhanahu wa taala iman Islam ihsan sareng kasayan-kasayan kanthi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum namina qadim bi rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma barik lana barik lahu fil mauti fima ba'dal maut. Allah barik lana barik lahu fil mauti fima ba'dal maut. Allah barik lana barik lahu fil mauti fima ba'dal maut. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan fil niran. Washfa'na washfa'u sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabarrukan minka Allah lana wa lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasallam disinggung di hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabat Nabi, mudah-mudahan di akhirat untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bina kesempatan dia pada memberikan dengan Al-Fatihah, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqal laha Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut namanya oke Al-Fatihah ay Fatihatul Kitab khattan. Al-Fatihah disebut pembuka Al-Quran khattan secara tertulis. Wabiha tuftah al-qira'ah fi shalah. Wa al-Fatihah bacaan salat dibuka. Wa yaqulaha aidan ummul kitab. Al-Fatihah disebut ummul kitab. Dan dia nami-nami Al-Fatihah, di antara sebab paling terkenal Al-Fatihah. Kedua disebut sebagai ummul kitab, induknya kitab. Disebut induk kitab sebab sing Al-Quran sadayana menginduk garis agama karena Al-Fatihah ya. Di mana sing Al-Quran garis agama anu aya di Al-Fatihah nyata menyangkut mengenai akidah, keyakinan, menyangkut masalah ibadah. Sareng anu katilu menyangkut masalah kisah Nabi akhlak. Di garis agama Al-Quran itu aslinya. Maka disebut umul kitab, disebut induknya Al-Quran. Sebab aslinya sadayana menghidup karena Al-Fatihah. Anu menahan keyakinan ya dimulai dari Bismillah di ayat al-4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan menahan kesehatan, menahan akidah, menahan keyakinan. Ayat kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap kesini dengan ibadah. Na'budu tidak na'budu dan ibadah. Terus ayat ke-6 sareng ke-7 yang menang kisah ya. Tidak kisah ya di dalam akhlak ya. Tidak kisah-kisah Al-Quran orang biasa nyandak akhlak ya. Maka anu disunkan ke Allah
nyata akhlak anu sae ihdinas siratal mustaqim tuduhkeun abdi sadaya ka jalan anu lurus. Jalan saha siratal ladzina an'amta 'alaihim nyata jalanna jalmi-jalmi anu ka Allah dipaparing nikmat. Di Quran di surat An-Nisa disebut Allah Subhanahu wa taala saha disebut nikmat dia dipasihan nikmat Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin siddiqin wasyuhada wassalihin. Cerita-cerita anu urang hoyong akhlak nanu sae nyata jalmi-jalmi anu ka Allah dipaparin kalimatan di golongan para nabi, golongan siddiqin, para sahabat, syuhada, golongan para syahid, wassalihin sareng jalmi-jalmi saleh. Ieu sina Quran sepumaha di surat Al-Fatihah ngenaan akidah, ngenaan ibadah, ngenaan akhlak. Tapi akhlak oge aya anu awal, maka orang teu hoyong ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam Quran ge oge aya akhlak anu awal, maka orang teu hoyong, tapi hoyong Quran ngumpul akhlakna jalmi awal. Maka di Al-Quran ge disebut para nabi, jalmi-jalmi saleh disebut, tapi oge disebut jalmi-jalmi teu saleh. Sejarah nanti sejarah ya urang kena kenging nilai-nilai akhlak anu sae kangge dicontoh, akhlak anu awal kangge tentang adalah determin contoh ka urang sadaya kangge dari pelajaran. Maka Al-Fatihah disebut ummul kitab, induknya kitab, induknya Al-Quran. Terus berikutnya Al-Fatihah disebut ummul Quran, ya. Ummul Quran. Ummul Quran waqad sabata fi sahih inda Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin ummul Quran ummul kitab wasab'ul masani wal Qur'anul azim. Dinaya hadis disebut tadi oge ummul Quran, induknya Al-Quran, induknya Al-Quran. Tersebut ummul kitab disebut Fatihatul kitab, Fatihah, ummul kitab, ummul Quran. Nami-nami Al-Fatihah. Terus berikutnya disebut alhamdu, wa yuqalu laha alhamdu. Al-Fatihah oge disebut surat alhamdu. Sebab di ayat kedua ayat kata alhamdulillahirabbil alamin. Dan Al-Fatihah disebut oge surat alhamdu. Seberapa? 1, 2, 3, 4 alhamdulillah. Al-kalimah wa yuqalu laha as-salatu. Fatihah oge disebut naminati as-salat. Jadi salat anu orang kenal teh ibadah. Tapi ieu oge janten nami dina surat Al-Fatihah disebut surat as-salat. Di qouli sallallahu alaihi wasallam an rabbi qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Dina hadis qudsi, hadis ya Allah Subhanahu wa taala, asinat Allah redaksina di Nabi sallallahu alaihi wasallam aya hadis qudsi ya namina hadis qudsi. Jadi hadisnya aya hadis qudsi di mana asinat ya Allah redaksina di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa dia tina hadis qudsi teh menyebutkan Allah Subhanahu wa taala qasamtu salata baini wa bain 'abdi nisfain. Abdi ngabagi salat. Jadi ada bagat abdi kaula ngabagi salat. Berarti kaula ngabagi surat Al-Fatihah di tiap maksana. Di salatnya oke nami dina surat Al-Fatihah. Kaula ngabagi salat, sana ngabagi surat Al-Fatihah. Antawis kaula sareng hamba kaula dua bagian. Di Fatihah teh
Allah Subhanahu wa taala ambil sebutkan ku Nabi ya oke surat salat namina dibagi dua asina Al-Fatihah. Saparuhna dipersembahkan kami Allah Subhanahu wa taala, separuhna kami hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagian Allah di bismillah diberikan iyyaka na'budu. Nah, jika pertengahan ayat 5 surat Al-Fatihah, pertengahan ayat 5 Al-Fatihah itu bagian Allah dipayungikan ke separuh ayat kelima. Separuh terakhir ayat kelima sampai waladhdallin itu bagian hambana, bagian hambana. Fa idza qala 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamadani 'abdi. Upami hamba kaulah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ngawal hamadani 'abdi. Tasmuji kaulah hamba kaulah. Dan disebut surat salat ya. Jadi sebagai salat disebut salat fasumiyat al-Fatihah salatan li'annaha syartun fiha. Fatihah disebut surat salat sebab Fatihah maupi salah satu syarat sana rukun anu wajib dibacakan. Bacaan wajib maka disebut sasakalana asal usulna disebutkan surat salat sebab Fatihah dijadikan salah satu syarat kesana salah salat. Wa yuqulaha syifa. Al-Fatihah disebut asy-syifa. Syifa yang menyembuhkan. Di Quran tidak tanggung-tanggung, bukan obat, tapi yang menyembuhkan. Syifa. Sebab ada dua istilahnya. Kalau obat namanya dawa. Dawa itu obat. Tapi syifa penyembuhan, kesembuhan. Fatihah disebut juga syifa. Syifa. Bukan obat, penyembuhan. Beda, obat dengan penyembuhan beda. Tinggi penyembuhan. Kalau obat mencocok sarang penyakitnya damang ku izin Allah Subhanahu wa taala. Mentok cocok sarang penyakitnya moal damang. Nah, maka ia nu diobat-obat ya biayanya bedanya lah ke dokter jangan ke obat. Mun obat teh upami ku Allah diizinan cocok obatna ya damang diizinan ku Allah. Tapi lamun obatna teh cocok ya ku izin Allah ya tadi damang kan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi pami ku obat itu teh mungkin manfaat, mungkin tidak manfaat, mungkin bahaya. Tapi pemilik Quran itu tak ada bahaya sama sekali. Pasti sembuh. Muntah sembuh dibacana keng pahala. Keng pahala. Gitu ya. Tapi pemilik orang diobatnya damang te damang bayar te. Maya orang rugi orang teh. Dina teh damangna kan orang teh rugi sebetulnya mah. Lahirian teh mun obat. Tapi upami sifat penyembuhan kurang ngaos Quran kangge ngadamangkan penyakit ya gitu ya. Misalnya penyakitnya Allah tadi parang sembuh, ngajina dapat pahala. Ngajina dapat pahala. Jadi tak ada rugi sama Quran lah. Jadi bedana. Jadi sifat itu penyembuhan ya, penyembuhan. Allah Subhanahu wa taala masihan ka orang nu paling cocok. Nu paling cocok. Nah cocok di pasien kesembuhan nah henteu. Nah Allah di pasien pahala unggul gitu. Nah Allah pasien pahala sareng di pasien kesembuhan. Allah nu ngukurna. Tapi alutnya Allah pasti saya ya.
abdi teh ngaos Quran, ayat-ayat Quran, wallahu khalaqakum ma ta'malun, kama kira-kira tidak ya. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Abdi ngahulang begitu ya. Jadi perbuatan kita ini juga adalah perbuatan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Upami perbuatan saya, maka orang dasar sahur dan dasar ria gitu ya. Tapi pami orang pelebah ngelakukan keawanan, nah eta teh Allah ngelakukan gitu, tak gitu. Tapi pasti eta teh upami orang ngelakukan awan pasti eta teh aya hikmah ya. Aya hikmah di balikna teh gitu. Jadi pokoknya intinya maksud sifatnya pemingabas itu mangke di nawakasna bagina ya cerita tapi entah diturutan tapi orang ningali yang sadaya anu orang dilakukan gerak-gerik orang pada saya pada awan memang digerakkan ku Allah Subhanahu wa taala dina awan oke itu Allah ngerasakeun dana oke. Misalnya orang teh orang nuju melakukan kasayan jelas bahwa kasayan margina sesuai sareng perintah Allah. Upami palebah ka awana teh itu nah Allah nagerakeun ya Allah nagerakeun. Misalnya nyebutkan orang teh digerakkeun ku setan. Setan kena digerakkeun ku saha? Gitu ya. Jadi akhir-akhirnya sadayana di Allah Subhanahu wa taala. Malahan aya contoh aneh. Kita jalmi maling kita digerakkan usaha. Maling teh bisa bergerak kita usaha itu. Pasti Allah. Kita nuju awan atau upami Allah ngegerakkan jadi awan cek orang. Orang lahirnya nyebatkan awan katingalina. Tapi mungkin di balik itu Allah Subhanahu wa taala hoyong masihan ka maling teh. Tapi jajalan gitu ya. Orang ninggalin awan. Ceritanya kia teh. Ayat tukang rongsok. Tukang rongsok. Itu ti anjing sampai ya tiap bunga lusik teh ya Allah. Doanya pendek. Ya Allah abdi mudah-mudahan tiasa sadinten emam 3 kali. Segitu doanya teh. Doyong beungar. Dihoyong tiasa emam 3 kali. Ceritanya jadi rongsokan tuh mendakan rongsokan teh meureun ku batur lah seet gitu ya kayak gitu mendak teh aya mesin cai pompa air pengkeran bumi batur gitu ya akhirnya niatan hoyong dipaling teh dipaling ingin diambil akhirnya digergaji teh jana paralon teh gergaji paralon. Nah asih teh nuju gergaji paralon kapendak kuno kaduna. Jadi kan ditewak gitu ya. Terus ditewak terus masuk penjara cerita. Singkat cerita. Jadi sampai ke penjara kan ke kepolisian kantor polisi. Nah di kantor polisi ya kan terus kan kejadian tadi kan malingnya gitu ya. Itu digerakkan besar kira-kira malingnya. Allah Subhanahu wa taala. Di penjara unggal dinten kenging emam tilkan. Tina doa tadi teh. Doa tadi teh. Tapi kalau ditiru ya mah gitu ya. Bisi barang mah apa sebagai barang mah. Gitu ya. Jadi kan ngadoa tukang rongsok di awalnya ngadoanan untuk hoyong kaya tadi. Ya Allah mudah-mudahan abdi tiasa mam 3 kali jadinya. Jangan nama gitu ya. Lami-lami aya di penjara teh unggal dinten dibere emang gitu kan. Kita doanya dijabah teh. Dijabah doanya. Beda jalannya. Nah pami orang ningali iya gerakan Allah, gerakan awan cek orang malah hiriana. Tapi ternyata Allah menginginkan si maling ini ingin dipenuhi permohonannya di awal tuh. Tukang rosok itu.
Di awal pakai berbunyi makan 3 kali, kan jalannya gitu. Jalannya gitu. Doa anak awal itu. Ya? Doa anak awal itu. Awalnya kan tuh awal tadi doa. Ngadu hati ya teh. Ya Allah, abdi mudah-mudahan sadinten mudah-mudahan tiasa mam 3 kali. Awal teh doa. Dah ya. Bagus ya doa. Cuman melalui itu. Ngan melalui itu. Ngan orang ningali teh. Orang ningalina kan jalan awalnya gitu ya. Tapi orang kan tak terang rahasia Allah. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya di alam dia teh orang teh suor. Kajian tenang teh kadang-kadang orang di lahirnya teh lahiriana rugi gitu ya. Lahirnya rugi. Tapi kadang-kadang malah keuntungan. Habis pada narosnya. Tapi orang teh hoyongnya mah sebab katinggal rugi ya. Upami tabrakannya kecelakaan, rugi atau untung? Kecelakaan gitu. Ayah jangan ditabrakan. Itu kecelakaan, itu keuntungan kerugian. Lahirnya kerugian. Abdi kerencangan menjadi 7. Bisa jadi 7 di Ciputis nana kata. Dawan. Nah, sana jadi 7. Tabrakan jadi tanah. Tadina teh bisa ningali. Iya teh, panona teh. Min tadina teh. Tos tabrakan kesembuh. Sembuh. Tuh pakai kecamatan deui tos tabrakan teh. Sigana teh tos tabrakan itu teh sigana nuju ke bentur teh. Sigana saraf-sarafna teh kembali ke asal mulana. Ari orang ningalina kan kebentur gitu kan, ningalina kan ruginya. Gitu ya. Tapi di balik benturan itu ternyata Allah hoyong membalikan pandangannya menjadi sempurna kembali. Orang meninggalin apa? Rugi orang betul. Akhirnya diharaikan muntran kiamat dibalah dagorkan baik siraman itu. Yang muntran itu mah caranya mah dagorkan baik kan gitu ya. Sikan mau didagorkan dengan dinding sikan oke. Tapi tidak tentu. Da Allah Subhanahu wa taala dan melalui itu. Jadi pilihan dianya orang teh ningali kejantenan gitu mah karena ketakdir Allah teh itu kudu husnudzon baik. Harus baik saja. Sebab kita tidak tahu di balik yang Allah Subhanahu wa taala lahirianya kan tabrakan tadi pasti merugikan. Ternyata di baliknya itu tidak usah dioperasi, tidak usah kacamata, kembali lagi pandangannya dengan sempurna. Man orang mah tong hiru gitu ya. Singkat dia, ya abdi mamin dia hoyong didakorkan, belum tentu orang kita. Itu kan kehoyong orang kita. Jadi kita melihat pokoknya dengan Allah akhirnya ada hadis kita dengan Allah itu harus husnudzon saja. Harus baik sangka, baik peradu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah takdirkan pasti untuk kebaikan. Memang kalau lihat lahiriah kadang-kadang karena tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang-kadang kita nolak, kadang-kadang kita kurang suka. Tapi di balik itu mungkin ada hal yang besar yang ingin disampaikan Allah hikmahnya itu. Kadang kebaikannya ditangguhkan ketemunya nanti udah agak lama. Nanti sudah agak lama ketemunya itu. Kadang-kadang begitu. Banyak sekali rahasia-rahasia. Ya rahasia nanti hikmahnya tuh belakangan ketahuan biasanya gitu. Belakangan. Makanya misalnya yang rezekinya di tempat yang jauh besar tapi mungkin di lembur agak kecil, itu pikir ulang apa keuntungan di tempat tinggal ini ya. Misalnya rezeki agak lebih kecil di tempat tinggal daripada di penyabaan di mana gitu ya. Itu timbang-timbang yang di tempat kita berada, di tempat domisili kita itu keuntungan yang besarnya apa gitu misalnya, yang mungkin selama ini belum dihargai oleh kita kan gitu ya. Yang nyari-nyari rezeki yang mungkin kabita kuno tebih margin agung gitu ya, tapi di lembur alif tapi mungkin hikmahnya tak akan kabuka. Coba baca jangan lihat kecilan besarnya bandingannya, tapi lihat hikmah-hikmah yang lain gitu. Wallahu a'lam. Asy-syifa ya. Fatihah juga disebut ar-ruqyah. Disebut ruqyah.
Tadi syifa ayat hadis an Abi Sa'id marfu'an Fatihatul kitab syifa min kulli summin. Di surah Syifa ada hadis marfu sampai ke Nabi Muhammad SAW, Fatihah ini bisa menyembuhkan tiap-tiap racun katanya. Syifa min kulli summin, ya. Jadi bisa menyembuhkan tiap-tiap racun, tiap-tiap racun. Kemudian disebut ruqyah juga. Fatihah disebut ruqyah di hadis Abi Sa'id fi Sahihain. Raqa biha ar-rajul as-salim. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yudrika annaha ruqyah?" Jadi ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah orang yang kena sengat, ya. Dan mengatakan disengat kelajengking, coba disengat ular, pokoknya disengat saja gitu kalau di hadisnya itu. Kemudian dibacakan Fatihah oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan Fatihah, kemudian dengan izin Allah sembuh, gitu ya. Singkat cerita, maka karena dibacakan Al-Fatihah ini sembuh, kemudian mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin tahu betul ini kok dibacakan Al-Fatihah itu kok sembuh. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Apa kamu tidak tahu kan Fatihah itu juga disebut ruqyah, pengobatan secara non medis, ya. Maka kemudian, jadi Nabi memang kemudian setelah didatangi sahabat mengatakan bahwa Al-Fatihah itu disebut ruqyah, gitu ya, bisa untuk ruqyah. Kemudian sembuh yang tadi dibacakan Al-Fatihah itu kepala kampung yang disengat, ya. Sembuh, kemudian diberi hadiah 30 domba. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk iksimu, bagi-bagi, kalau lagi riwayat, bagi-bagi itu yang 30 domba. Kata Rasulullah, kemudian saya juga ingin kebagian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebut ruqyah. Kemudian disebut juga asasul Quran. Ani Ibnu Abbas annahu sammaha asasal Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menamakan asas, ya. Apa asas? Dasar, ya. Dasar. Kan sudah menjadi bahasa Indonesia asas, ya. Asas Pancasila, gitu. Asas dasar. Jadi asas Al-Quran. Qala wasasuha bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian di Al-Fatihah yang menjadi asas adalah bismillahirrahmanirrahim. Di dasarnya Al-Quran dan Al-Fatihah, ya. Di Fatihah yang jadi sangat dasar adalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebut juga Al-Waqiyah, ya. Al-Waqiyah, waqayaki wiqayatan, pencegahan. Jadi ayat untuk pencegahan. Kalau pencegahan itu biasanya sesuatu belum terjadi. Jadi ayat untuk antisipasi hal-hal yang kurang baik bagi kita, baca Al-Fatihah. Ini yang menyebut ini Sufyan bin Uyainah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, disebut Al-Kafiyah. Janaha takfi amma adaha wa la yakfi ma siwaha. Disebut Al-Kafiyah. Al-Fatihah disebut Al-Kafiyah yang mencukupi. Al-Kafiyah yang mencukupi. Ada namanya kafi? Ada. Ini bukan namanya. Al-Kafiyah. Jadi yang mencukupi. Kenapa Al-Fatihah disebut surat yang mencukupi? Li'annaha takfi amma adaha. Karena Al-Fatihah ini bisa mencukupi bacaan yang lain dalam salat. Wa la yakfi ma siwaha. Dan bacaan yang lain tidak bisa mencukupi bacaan-bacaan salat. Jadi Al-Kafiyah yang mencukupi bacaan-bacaan dalam salat dan tidak mencukupi bacaan-bacaan yang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan
Ini nama-nama Al-Fatihah yang kita bahas malam ini. Mudah-mudahan kita selain memanfaatkan dan mengamalkan ketika sholat, tapi ternyata juga Al-Fatihah ini banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kesembuhan-kesembuhan. Dan terutama kesembuhan bukan hanya penyakit yang tadinya lahiriah saja, seperti Al-Quran di surat Al-Isra ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari Al-Quran ayat yang menjadi penyembuh, yang diantaranya adalah Al-Fatihah ini. Yang jadi sasaran paling utama adalah terutama menyembuhkan penyakit-penyakit hati, syifaa'un lima fis sudur, menyembuhkan penyakit yang ada di dada atau yang di hati, terutama itu ya. Mudah-mudahan apa penyakit fisik atau non fisik yang sifatnya batin atau sifatnya lahir, mudah-mudahan ketika kita baca, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarannya hanya satu hasilnya adalah iman, yakin. Orang tersebut yakin kalau di hatinya tidak ada keraguan sama sekali. Maka kalau ada kata di hati bilang maknya, udah tidak yakin, masa iya gitu. Dan maknya sudah mati ya. Karena maknya itu ada dalam sinetron Sidul, kan itu ya. Ada enggak pemerannya maknya namanya? Orangnya hidup mati. Udah, karena orang sudah mati juga harus dimatikan. Jangan ada di hati kita maknya itu. Maknya terus mau. Ya kalau kita tuh di hati tuh kadang-kadang dibawa untuk yakin tuh. Kadang-kadang masa iya. Nah, kalau sudah bilang masa iya, itu tanda dari diantara tanda-tanda tidak yakin, tidak beriman ya. Quran bagian kitab suci dari kita pula. Ada Quran jangan diragukan. Quran di dalamnya tidak ada keraguan. Dan disebut juga di awal Al-Baqarah ya, bahwa kita ini yakin kepada bima unzila ilaika wa ma unzila min. Kita yakin kepada yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW, termasuk Al-Quran dan ajarannya, dan juga kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berikut ajarannya. Semoga kita diberi kemantapan iman di Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an ini ya. Sebabnya ini banyak sekarang nih orang-orang pintar ingin merubah Quran. Ingin merubah Quran, bukan hanya tidak mengimani, ingin merubah Quran. Nauzubillah min dzalik. Banyak ini. Di tahun-tahun yang akan datang, tahun-tahun ke depan ini pasti banyak urusan keimanan di Al-Quran akan dirusak. Termasuk Qurannya mau dirubah. Mungkin karena sudah diprediksi tadinya akan begini. Iya. Apanya? Mungkin dari jauh-jauh dulu ya dulu diprediksi akan terjadi begini. Tapi terjadi banyak yang berubah. Ya. Mungkin. Nanti pada akhirnya di akhir zaman Quran itu malamnya masih ada tulisannya, besoknya terhapus, sudah tidak ada sama sekali sampai tulisannya tidak ada. Nanti itu kapan-kapan di hampir kiamat. Sekali lagi mudah-mudahan kita ya Allah diberi ketebalan iman kepada kitab suci Al-Quran utamanya, dan mudah-mudahan dengan keimanan itu mudah-mudahan semua hikmah yang Allah sampaikan melalui Al-Quran mudah-mudahan banyak kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kalau sifat sareng ruqyahnya tadi kita harus upamina orang ada wangkeun kitu Fatihah tersebut kalau suatu hajat urang untuk kesembuhan, apakah ada tuntunannya berapa kali begitu untuk menjawabkannya? Tapi kumaha eta? Tak ayat seberapa kali ya meninggal dia kayak gitu ya. Tapi kalau melihat cara Nabi berdoa ya, kalau ini juga bagian dari doa, Nabi biasanya kalau doa sangat dipentingkan ketika dibaca ya, mendesak untuk hal-hal apa ketika dibaca, biasanya Nabi mengulang 3 kali. Jadi secara umum ya, secara umum bukan Fatihah saja,
Kalau Nabi memandang suatu hal yang sangat penting pada saat dibacakan itu sangat penting. Semuanya penting ya. Tapi kan kadang-kadang kita pada suatu ketika kan sangat penting sekali ya. Misalnya gini, anak kita yang sekolah ingin lulus ya, kita menginginkan lulus. Sekarang kan belum ujian. Nah, kalau saat ujian kan beda lagi ceritanya, pasti beda lagi ini fokusnya itu. Sekarang kan belum ujian, tapi kita mendoakan agar anak kita lulus. Kan diingatkan kita kelihatannya ada ujian, tapi kene, kene. Beda ketika nanti kalau ujian. Kalau ujian artinya momennya itu pasti anggap kita sangat dibutuhkan lulus itu. Ketika momennya ujian ya, waktu ujian. Tapi ketika jauh dari ujian kan belum kan. Sama dengan begini juga banyak hal-hal begini. Sekarang kita tidak punya hutang, tapi kita berdoa pada Allah kapan-kapan punya hutang, mudah-mudahan gampang lunas. Itu beda ketika kita punya hutang, berdoanya itu beda pasti. Dan orang yang belum punya hutang. Padahal sama-sama baik untuk berdoa. Jadi sekali lagi Rasulullah kalau memandang suatu doa itu sangat diperlukan di suatu ketika, di suatu waktu, sangat diperlukan. Perlu kapan juga, tapi sangat diperlukan dalam suatu tertentu. Maka biasanya Rasulullah mengulang 3 kali. Dasarnya apa? Di Quran ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu tawasila. Jadi nanti wahai yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di Quran, di bahasa Arab, bahasa Arab yang disebut banyak dalam bahasa Arab itu di angka 3 jamak itu. Kalau bahasa Inggris hanya 2 kan. Kalau bahasa Arab itu disebut banyak itu mulai dari 3. Makanya nanti syariat-syariat juga kesininya sunnah-sunnah Nabi itu biasa diulangi 3 kali, membasuh anggota wudu 3 kali. Itu artinya banyak. Mudah-mudahan ini jawaban. Ya, tidak ada secara khusus menemukan berapa kali, tapi kalau secara umum sekali lagi Rasulullah cara berdoa ketika doa itu dianggap sangat penting dalam suatu ketika, suatu momen, suatu peristiwa, biasa Rasulullah mengulang-ulang doa itu biasanya. Makanya bagi kita kalau mendengar ada imam ya, ada imam dan berdoa diulang-ulang terus, kita yang mendengar buang ya, kita yang mendengar buang sudon, buang buk sangka. Nah imamnya tak hafal sejen gitu, untuk gitu. Apa imamnya tidak hafal yang lain kita. Nah buang yang begitu itu barangkali nanti kita mendapatkan imam tuh ngulang-ngulang doa. Kitanya yang mendengar, atau imam dan itu baik doa anak diulang-ulang sudah itu hafal sejen, untuk gitu. Itu berarti kita yang tidak tahu sebetulnya. Imam yang mengulang-ulang itu justru itu yang tahu bahwa doa itu sangat dipentingkan, gitu. Sangat dipentingkan. Gitu. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an, zayyid akhlaqana bil Qur'an, najjina minan nar bil Qur'an, wa adkhilna al jannata washfa'na bi syafaatil Qur'an. Subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.